semuanya. Apa kabar anak-anak ibu? Baik? Alhamdulillah, baik ya semuanya ya. Semangat belajar hari ini? Semangat, oke, kita harus terus meningkatkan semangat belajar kita supaya kita dapat meraih cita-cita kita. Iya, bagus. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Apakah hari ini anak-anak hadir semua? Wah, hadir ya? Oke, ada yang tidak hadir? Hadir semua. Bagus, berarti semangat belajar kalian semakin meningkat dan harus terus ditingkatkan supaya kita dapat meraih cita-cita kita. Bagus. Nah, kita langsung lanjut ke pembelajaran ya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama dengan membaca teks. Siswa dapat mengidentifikasikan ide pokok dari teks perkembangan teknologi, produksi sandang di lingkungan setempat dengan tepat. Kemudian, dengan mencermati teks, siswa dapat menyusun informasi tentang perkembangan teknologi, produksi sandang di lingkungan sekitar dengan tepat. Kemudian, dengan mencermati gambar, siswa dapat mengidentifikasikan keberagaman pekerjaan individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan setempat dengan tepat. Dan tujuan pembelajaran kita yang terakhir hari ini yaitu dengan bekerja sama dengan teman di kelas, siswa dapat membuat daftar keberagaman pekerjaan individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dengan tepat. Nah, itu tadi merupakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, kita sekarang akan mempelajari pelajaran yaitu tema 7, subtema 2 mengenai perkembangan teknologi sandang. Nah, kemarin kan kita sudah bahas mengenai bahan dasar pakaian. Ada yang masih ingat bahan dasar pakaian itu apa saja? Iya, bahan dasar pakaian itu terbuat dari alam, yaitu salah satunya dari bulu domba dan juga kapas. Nah, bagus. Jadi, itu merupakan bahan dasar pakaian, yaitu bulu domba dan kapas. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pembelajaran berikutnya, yaitu tentang mengolah bahan dasar pakaian. Nah, sebelumnya kita membaca teks terlebih dahulu ya, di halaman 74 itu. Sudah ketemu halaman 74-nya? Sudah semuanya? Nah, sudah. Mari kita simak bersama-sama ya. Kita baca pelan-pelan. Mengolah bahan dasar pakaian. Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Ada serat alami yang berasal dari kapas, daun, kayu, batang pohon, kepompong, ulat sutra, dan bulu domba. Ada juga bahan dasar berupa serat buatan seperti nilon. Nah, jadi Indonesia kaya akan dasar pakaian. Bahan dasar pakaian. Jadi ada serat alami yang berasal dari kapas, daun, kayu, dan batang pohon, serta kepompong, ulat sutra, dan bulu domba. Dan juga ada bahan dasar berupa serat buatan seperti nilon. Nah, perlu kita ingat ya. Kita ingat bahwasanya Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Nah, kemudian dahulu bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Yaitu daun dijemur hingga kering, kayu dipukul-pukul hingga tipis, kulit hewan direndam dan dikeringkan. Semua diolah menjadi pakaian. Nah, perlu kalian ketahui bahwasanya pada zaman dahulu bahan dasar pakaian itu diolah dengan cara yang sederhana, yaitu dengan cara daun dijemur hingga kering, kemudian kayu dipukul-pukul hingga tipis, dan kemudian kulit hewan direndam dan dikeringkan. Semua itu diolah menjadi pakaian. Bayangkan, dengan cara sederhana,
semua itu diolah menjadi pakaian yang kita kenakan. Nah, selanjutnya saat ini bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Dahulu diolah dengan cara sederhana dan sekarang sudah diolah menjadi dengan cara yang sangat modern, yaitu dengan bahan dasar diolah menjadi serat, serat dipintal menjadi benang, lalu benang ditenun menjadi kain. Wah, luar biasa ya. Dahulu harus dipukul-pukul dulu supaya menjadi pakaian. Sekarang sudah diolah menjadi serat, kemudian serat dipintal menjadi benang, lalu benang ditenun menjadi kain. Berarti ini menandakan adanya perkembangan teknologi di dalam produksi sandang. Nah, apa perlu kalian ketahui, dahulu mengolah pakaian itu dengan cara sederhana. Sekarang sudah modern, yaitu dengan cara ditenun, dipintal, menggunakan alat-alat yang canggih. Nah, ini dijelaskan. Semua itu dilakukan dengan mesin yang canggih, ya kan? Dahulu kita membuat pakaian itu dengan cara yang sangat sederhana. Sekarang sudah menggunakan mesin, jadi pantas saja pakaian yang kalian kenakan sekarang tidak ada yang jelek, semuanya bagus semua. Iya benar, oke, yaitu dengan cara dikelola menggunakan mesin. Iya, itu menandakan adanya perkembangan teknologi produksi bahan sandang. Ya, nah di sana kan di bawah halaman 74, di halaman 75 itu ada cara mengolah kain menjadi pakaian semakin maju. Jadi mulanya dahulu kain itu dijahit dengan tangan, kemudian semakin maju lagi kain dijahit dengan mesin jahit yang digerakkan kaki. Kalian tahu kan mesin jahit yang digerakkan menggunakan kaki itu? Pasti di antara murid-murid ibu ini, ibu kalian ada yang menjahit ya? Iya, yang mesinnya menggunakan kaki itu ada. Nah itu semakin berkembangnya zaman, yang tadinya menggunakan tangan sekarang sudah menggunakan kaki, menggunakan mesin jahit yang menggerakkan kaki. Dan semakin kesini lagi, kain sekarang dijahit dengan mesin jahit yang modern. Wah, bener ya, adanya perkembangan zaman, yaitu perkembangan teknologi perubahan sandang yang tadinya menggunakan tangan, kemudian dijahit menggunakan mesin jahit yang digerakkan oleh kaki, sekarang sudah dengan mesin jahit yang sangat modern. Keren bukan? Iya, alhamdulillah. Kalian perlu mensyukuri apapun adanya itu sekarang, karena seperti yang kita ketahui bahwasanya kalian sekarang hidup di zaman modern. Jadi semua serba canggih, serba mudah dan serba cepat dalam proses pekerjaannya. Nah, jadi pembuatan pakaian itu berkembang dengan cepat, ya kan? Bahan dasar yang digunakan juga semakin banyak. Dahulu bahan dasar yang kita gunakan untuk membuat kain ini sangat terbatas, sedangkan sekarang sudah cukup banyak. Jadi apapun keadaannya kita perlu mensyukuri itu, ya. Terus yang tadinya bahan dasar yang kita gunakan itu sangat terbatas, sekarang sudah semakin banyak, yaitu selain itu juga mesin-mesin yang dulu belum ada sekarang sudah semakin banyak juga dan bertambah canggih. Kemudian pakaian yang kita hasilkan juga semakin beragam, jadi kita bisa memilih apapun itu pakaiannya. Oke? Jadi kita harus tetap bersyukur seperti yang ada di teks ini, bersyukur kepada Tuhan karena kita memiliki pakaian. Ya, kita harus bersyukur ya, karena di luar sana pasti ada yang keluarga kita yang juga kurang dalam berpakaiannya, pasti kan? Ya, nah bagus. Jadi dengan adanya perkembangan teknologi, kita harus semakin bersyukur karena apapun yang kita butuhkan sudah semakin ada dan semakin banyak.
Oke, sampai sini paham mengenai perkembangan teknologi dan cara mengolah pakaian, mengolah bahan dasar pakaian? Mengerti? Ada yang ingin dipertanyakan? Cukup? Cukup. Nah, kalau cukup, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu di halaman 78, kita akan membahas jenis-jenis pekerjaan dalam proses pembuatan pakaian. Nah, di sana kan sudah ada di gambar ya, bahwasannya jenis pekerjaan dalam proses pembuatan pakaian itu yang pertama dari bunga kapas, itu ada gambar pohon kapasnya ya, kemudian memintal kapas, kemudian ada benang, memintal kapas menjadi benang, kemudian benang ditenun menjadi kain, kemudian kain dibuat menjadi pola baju, kemudian prosesnya itu sangat beragam ya, karena dari kapas kemudian dipintal terlebih dahulu menjadi benang, kemudian benang ini ditenun menjadi kain, kemudian kainnya nanti lagi dipola menjadi pola baju dan harus dijahit lagi supaya menjadi baju. Wah, kita perlu bersyukur karena adanya tukang jahit yang sudah menciptakan baju-baju kita sebagus ini. Ya, iya, kita harus berbanyak bersyukur ya. Nah, ini merupakan jenis pekerjaan yang ada dalam pembuatan pakaian. Nah, pekerjaan itu diantaranya yaitu petani kapas, terus kemudian ada tugas yang dilakukan oleh petani kapas itu yaitu menanam kapas. Jadi dengan adanya petani kapas, tanpa adanya petani kapas kita tidak akan bisa dan tidak akan mempunyai baju. Iya tidak? Nah iya betul. Kemudian ada penjahit baju. Penjahit baju itu merupakan pekerjaan yang berupa jasa, yaitu membantu orang untuk mempunyai baju yang mereka ingin miliki. Iya tidak? Iya. Nah, selain pekerjaan ini, Ibu akan bertanya kepada kalian, apakah kalian mengetahui pekerjaan apa saja yang ada di lingkungan sekitar kita selain menjahit baju, selain petani kapas? Kalian apakah tahu pekerjaan apa saja sih yang ada di lingkungan sekitar kita? Ya, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian ya, untuk berdiskusi kepada teman sebangkunya, mencari tahu mengenai pekerjaan apa saja sih yang ada di lingkungan sekitar kita. Oke. Nanti Ibu akan menanyakan kembali dan kalian harus menyebutkannya dengan benar. Kemudian apa saja sih tugas-tugas dari pekerjaan tersebut? Oke. Ibu berikan waktu 5 menit mulai dari sekarang. Silahkan kalian kerjakan. Nah, Ibu rasa cukup ya waktunya untuk mencari berbagai jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar kita. Cukup bagus. Ada apa saja sih pekerjaan yang ada di lingkungan kita? Iya, yang pertama ada guru. Guru merupakan suatu pekerjaan juga ya anak-anak. Jadi perlu kalian ketahui bahwasannya seseorang yang mengabdikan dirinya untuk mengajarkan suatu ilmu atau membimbing dan melatih muridnya itu disebut dengan guru. Jadi guru itu tugasnya adalah untuk memberikan ilmu atau membimbing dan melatih muridnya supaya amin, semoga kalian semua menjadi orang-orang yang berguna bagi nusa dan bangsa dan dapat membahagiakan kedua orang tua kalian ya. Dengan adanya guru, kalian dapat belajar dan mendapatkan berbagai macam ilmu yang ada di dunia ini. Betul? Nah, itu merupakan suatu pekerjaan. Guru merupakan suatu pekerjaan yang bertugas untuk mendidik murid-muridnya menjadi orang yang berguna bagi nusa dan
bangsa. Nah, selain itu, apakah ada lagi yang pekerjaan yang kalian ketahui? Iya, selanjutnya ada dokter. Dokter adalah seseorang yang bertugas mengobati dan mencegah timbulnya kembali penyakit. Jadi, tugas seseorang dokter merupakan tugas yang sangat berat karena dokter itu menjaga kita dari penyakit atau mencegah kita dari timbulnya penyakit yang kita alami. Nah, jadi pekerjaan dokter itu pekerjaan yang sangat berat. Iya, oke, bagus. Nah, selanjutnya, selain petani kapas, petani itu juga mencakup bermacam-macam pekerjaan, yaitu pada intinya pekerjaan petani ini tugasnya yaitu menyiapkan bahan makanan atau bahan pokok dengan cara menanam ubi, kemudian juga tadi menanam kapas, menanam jagung, dan sebagainya. Itu merupakan petani. Petani itu juga merupakan pekerjaan yang ada di lingkungan kita. Iya tidak? Iya, ada petani apa? Ya, petani sayuran, kemudian banyak lagi ya. Pasti di antara kalian, orang tua kalian juga menjadi petani, iya bukan? Iya. Jika tidak ada petani, kita tidak bisa makan, kita tidak mempunyai baju. Karena petani merupakan orang yang menyiapkan bahan makanan pokok, kemudian bahan-bahan yang kita kenakan seperti baju ini, iya tidak? Iya, nah petani itu juga merupakan pekerjaan. Kemudian ada lagi polisi. Ya, jadi polisi merupakan seseorang yang bertugas menjadi keamanan dan ketertiban di masyarakat ataupun di jalan. Ya, iya, jadi macam-macam pekerjaan yang ada di sekitar kita itu cukup banyak. Nah, jadi perlu kalian ingat dan kalian ketahui. Di sini pasti kalian punya cita-cita kalian kan? Nah, cita-cita kalian itu besok juga merupakan suatu pekerjaan yang kalian inginkan. Jadi kalian harus semangat belajar untuk meraih cita-cita yang kalian inginkan. Iya, bagus. Nah, selanjutnya kan kalian tadi sudah membahas tentang pekerjaan yang ada di lingkungan setempat. Nah, bagus. Ibu akan mencoba mengetes kalian mengenai beberapa pertanyaan dan ibu mempunyai media yang ada di depan papan tulis ini. Ini merupakan pertanyaan-pertanyaan mengenai pekerjaan. Kan tadi ibu juga sudah menjelaskan apa saja sih pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar kita, dan ibu juga sudah memberikan pengertian apa sih tugas dari seorang dokter, seorang guru, kemudian seorang polisi, seorang petani, ya kan? Nah, ibu sekarang kita akan belajar bersama-sama memecahkan adanya media yang ibu buat ini, yaitu teka-teki silang. Ini nanti kita akan memecahkan jawabannya dengan berbagai pertanyaan di sampingnya. Nah, sekarang kita akan membahas bersama-sama ya. Sudah siap semuanya? Siap. Oke, kita akan membahas tentang teka-teki silang ini. Apa sih jawaban dari teka-teki ini nantinya? Nah, ibu akan membahas pertanyaan yang pertama terlebih dahulu, yaitu pertanyaan dengan jawaban menurun. Nah, kalian harus perlu ingat bersama-sama ya yang sudah ibu jelaskan tadi. Jadi pertanyaannya seperti ini. Yang bertugas mengobati dan mencegah timbulnya kembali penyakit disebut siapa? Tadi ibu sudah mengasih tahu kalian bahwasanya seseorang titik-titik adalah seseorang yang bertugas mengobati dan mencegah timbulnya kembali penyakit. Iya, dokter pintar.
Wah, pinter anak-anak ibu semuanya. Jadi kita isi di sini ya. Ini tadi merupakan soal menurun yang bertugas mengobati dan mencegah timbulnya penyakit disebut dengan dokter katanya. Oke, kita tulis bersama-sama. Dok, D-O-K-T-E-R. Betul? Betul. Nah, ada satu pertanyaan lagi. Kita mencari yang mendata. Ibu akan membacakan soalnya baik-baik. Kalian dengerin baik-baik ya. Yang bertugas menyiapkan bahan makanan pokok dengan cara menanam ubi, jagung, dan sebagainya adalah siapa? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat siapa? Tadi Ibu sudah menjelaskan siapa? Iya, petani. Betul, anak-anak Ibu sangat pintar sekali ya. Iya. Wah, petani. Kita tulis jawabannya di sini, petani. Oke, bagus. Jadi jawabannya adalah petani. Nah, sampai sini sudah paham semuanya mengenai pekerjaan-pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar kita? Sudah. Nah, jika sudah paham, sampai sini ada yang ingin dipertanyakan? Nah, jika tidak ada, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Ya, tugasnya merupakan mengenai sekitar pekerjaan yang sudah kita sebutkan tadi. Oke, kalian boleh tugasnya seperti ini. Ini kan ada pertanyaan, masih ada 2 pertanyaan. Ibu memberikan kalian tugas untuk dapat menjawab pertanyaan ini. Jadi kalian harus menyalin terlebih dahulu mengenai teka-teki silang yang Ibu buat ini. Masih ada 2 pertanyaan yang belum terjawab. Jadi itu merupakan tugas kalian yang kalian nantinya kerjakan di rumah supaya minggu depan dapat kita bahas kembali mengenai pekerjaan-pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar. Oke. Jadi silahkan kalian catat. Ya. Jika sudah, Ibu akan mencukupkan karena Ibu sudah ada panggilan telepon dari tadi. Bahwasannya hari ini kita akan mengadakan rapat sekolah kita. Jadinya Ibu akan mencukupkan pembelajaran kita sampai sini. Terima kasih untuk semangat belajarnya. Ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah semangat belajar hari ini. Semangatnya harus lebih ditingkatkan lagi, oke? Oke, nah sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, Ibu akan memimpin doa ya. Kita berdoa bersama-sama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Jadi kalian perlu mengingat-ingat bahwasannya perubahan perkembangan teknologi zaman sekarang itu sudah cukup modern. Iya, pekerjaan juga sudah semakin banyak. Betul, nah kalian juga harus semangat belajar untuk meraih cita-cita kalian nantinya, karena cita-cita yang kalian cita-citakan nantinya itu adalah pekerjaan kalian di masa yang akan datang. Alhamdulillah, pintar anak-anak Ibu. Sudah ya? Sudah semuanya? Nah, Ibu cukupkan sampai di sini. Sampai bertemu yang akan datang, di hari yang akan datang. Iya, alhamdulillah. Ibu keluar terlebih dahulu ya. Iya, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam.